Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan analisis SWOT di mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Perkenalkan, saya Fonia Aprilia Eka Saputri dengan NIM 12620520173 dari kelas PGMI 6C. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas mengenai pengertian dari analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan tertentu. Nah, seperti contoh dari lingkungan eksternal itu sendiri, yaitu seperti ancaman ataupun peluang, sedangkan dari internal itu contohnya kekuatan dan kelemahan dari dalam suatu organisasi ataupun sekolah itu sendiri. Nah, sedangkan SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threats. Nah, pengertian dari kekuatan itu sendiri yang dimaksud yaitu beberapa hal yang merupakan kelebihan dari sekolah yang bersangkutan. Hal-hal yang memiliki potensi yang positif apabila dikembangkan dengan baik. Sedangkan kelemahan ini adalah komponen-komponen yang kurang menunjang suatu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah. Kemudian ada peluang. Peluang itu sendiri dimaksud adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila potensi-potensi yang ada di sekolah tersebut mampu dikembangkan atau dioptimalkan oleh sekolah. Kemudian ada ancaman. Ancaman ini adalah kemungkinan yang dapat terjadi atau berpengaruh terhadap kesinambungan dan berkelanjutan kegiatan penyelenggaraan di sekolah. Nah, di sini saya sudah menganalisis SWOT. Yang pertama ada manajemen peserta didik. Nah, dari manajemen peserta didik ini, kekuatan yang pertama dari segi penempatan peserta didik, proses penempatannya melalui pembagian kelompok-kelompok mentoring yang heterogen dengan mempertimbangkan hasil tes mereka. Jadi ini maksudnya setiap kelas itu memiliki potensi-potensi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya tetap mempertimbangkan juga dari hasil-hasil yang tes yang sudah dilakukan. Kelemahannya dari segi layanan bimbingan dan konseling, kurangnya guru bimbingan dan konseling, serta peran BK kurang berfungsi dalam pembinaan disiplin peserta didik. Adapun peluangnya seperti prestasi siswa yang sangat meningkat sehingga calon pendaftar atau calon peserta didik nanti akan semakin banyak dan kemungkinan seleksinya nanti akan ketat. Kemudian ancamannya adanya sekolah swasta yang lebih unggul. Nah, ini juga termasuk tantangan supaya dapat meningkatkan dari manajemen peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga ini ada manajemen kurikulum. Kekuatannya kerja tim yang solid, penyusunan kurikulum yang terpadu dan berkesinambungan, dan evaluasi kurikulum secara rutin. Kelemahannya masih ditemui keterlambatan penyusunan dan penyerahan RPP atau modul ajar oleh guru. Nah, sepertinya karena kurikulumnya juga berbeda-beda, jadi setiap guru itu cara penyesuaiannya pun juga berbeda-beda, sehingga ada salah satu guru yang mengalami kesulitan ketika membuat modul ajar karena sebelumnya hanya membuat RPP saja. Adapun peluangnya seperti kemudahan mendapatkan informasi mengenai pembaharuan kurikulum. Nah, ancamannya adanya sistem pendidikan yang berubah-ubah itu sendiri. Keempat, ada manajemen pembiayaan. Kekuatannya, sekolah memiliki koperasi sebagai sumber pendapatan internal lainnya dan partisipasi siswa dalam pembiayaan sekolah. Kelemahannya, pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah dan untuk biaya gaji dari tenaga honorer. Peluang, dana dari pemerintah daerah, dana sukarela dari komite, orang tua, dan kontribusi dari alumni. Kemudian ancamannya, peran pemerintah dalam pengadaan tenaga PNS dan keterlambatan dalam penggandaan dana. Yang terakhir, ada manajemen sarana dan prasarana.
Analisisnya seperti kekuatannya kondisi lingkungan sekolah yang sejuk dan asri, pemeliharaan sarana dan prasarana yang bagus. Kelemahannya ruang kelas yang digabung dengan ruang perpustakaan. Ini karena terlalu banyaknya jumlah siswa, jadi untuk kelasnya digabung di ruang perpustakaan. Kemudian juga belum memiliki laboratorium IPA ataupun laboratorium bahasa. Peluangnya memiliki tenaga ahli yang menangani berbagai sarana dan prasarana. Ancamannya perangkat ajar seperti LCD ataupun komputer itu di sana sangat minim dan sulit melaksanakan pembelajaran dengan standar proses yang bagus. Terima kasih, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya analisis SWOT dari berbagai manajemen, ada manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, dan manajemen sarana dan prasarana. Semoga dapat diterima dan menjadi manfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.